Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Eh, Perkenankan kita mulai membahas tentang bagian awal daripada latar belakang. Ini terdapat pada eh, template daripada penelitian dasar ya Bapak Ibu. Jadi pada bagian pertama setelah keyword itu kemudian kita dimintakan membuat eh, pendahuluan yang salah satunya adalah menyampaikan latar belakang dan eh, permasalahannya. Oke, ada hal yang penting yang perlu kita kaitkan di sini dalam usulan penelitian dasar, yakni ada latar belakang, ada urgensi penelitian, dan secara tidak langsung kita bisa memasukkan state of the art kita pada bagian latar belakang. Ini sederhana aja. Jadi pada bagian tersendiri akan ada state of the art-nya juga, tapi kemudian kita sudah mulai berani menyampaikan itu pada latar belakang. Eh, Penelitian dasar ini merupakan sebuah fondasi untuk pengembangan ilmu. Jadi, pada latar belakang kita setelah memotret masalah, kemudian kita bisa mengembangkan pemahaman kita, keilmuan kita dalam memotret masalah itu. Misalkan kalau kita seorang ahli sosial dalam memotret masalah kerusuhan misalkan, kita harus bisa menampilkan bahwa yang mau kita potret apanya. Misalkan dampak dari sebuah kerusuhan itu ataupun konsekuensi dari kerusuhan itu atau apa penyebabnya dan bagaimana kemudian penyebab itu kita rangkai atau dampak itu kemudian bisa kita kelola menjelaskan secara umum. Nah, itu menjadi sesuatu yang menarik untuk kita masukkan pada bagian latar belakang. Termasuk kita mulai sampaikan state of the art-nya walaupun secara gambaran. Nah, kita bisa seperti yang tadi saya sampaikan, ada definisi masalah. Definisi itu berarti mengartikan secara tekstual, tapi kemudian bisa kita menggambarkannya mungkin dengan visualisasi, dengan data ya. Eh, karena di situ kita bisa menghubungkan masalah dengan memang kebutuhan global. Misalkan apa eh, lokasi yang mau kita teliti itu memiliki banyak jagung. Nah, kebutuhan global ini pakan ternak lagi krisis pakan ternak. Artinya apa? Kita bisa mengkonversikan atau kita bisa menghubungkan antara presiden ini dengan kebutuhan global. Ini salah satu contoh saja dan kemudian bisa kita jadikan itu sebagai sebuah urgensi. Mengapa penonton kita begitu penting atau mengapa penonton kita ini harus dilakukan. Jadi itu menjadi sebuah urgensi dalam latar belakang yang harus kita bisa merangkai ya dengan jelas dan terstruktur. Jadi ada potret, terus ada pendefinisian atau pengkerucutan, kemudian ada uh, hubungan dengan masalah yang lebih luas serta alasan kuat gitu. Kenapa riset ini perlu kita lakukan. Harapannya ketika membaca latar belakang, pemeriksa atau reviewer itu semakin paham, semakin jelas dengan apa yang mau kita buat, apa yang mau kita dapatkan, dan apa yang akan dihasilkan gitu ya dari riset. Itu semakin menunjukkan kepercayaan pemeriksa untuk meloloskan usulan-usulan kita. Nah, sekarang kita lihat eh, pada template itu pendahuluan biasanya diminta dengan batasan 1.000, namun 1.000 itu ada beberapa subbagian ya. Ada kemudian latar belakang, rumusan permasalahan, eh, pemecah apa pendekatan pemecahan masalah, state of the art, kebaruan itu ya, serta roadmap. Nah, ini jangan lebih dari 1.000 kata karena akan menarik. Oke, saya tampilkan secara sederhana visualisasi data di latar belakangnya dan kemudian ada perumusan masalah. Silakan Bapak Ibu bisa memperhatikan itu dan juga ada sedikit data atau memang data yang saya tampilkan yang menjadi rasionalisasi kenapa masalah ini begitu penting ataupun kenapa riset ini harus segera dilakukan seperti tadi yang saya sampaikan urgensi yang uh,
bisa kita timbulkan ya daripada riset kita ini apa. Maka dengan demikian para pemeriksa atau reviewer bisa memahami secara jelas uh, hal mendasar pada pendahuluan kita, terutama pada latar belakang dan perumusan masalah. Jadi itu tidak berdiri sendiri, semuanya punya kaitan. Mohon Bapak Ibu bisa uh, mengkondisikan atau bisa membuat sebuah penjelasan deskriptif dan dukungan data yang jelas untuk membuat latar belakang dan perumusan masalah yang komprehensif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada bagian latar belakang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.